Perkembangan sastra dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah dianggap sebagai masa keemasan Islam, baik dalam bidang politik, agama, ekonomi, sosial, budaya, dan segala bidang lainnya mengalami kemajuan pesat daripada masa-masa sebelumnya. Salah satunya adalah di bidang sastra. Berbeda dengan pada masa Bani Umayyah yang hanya mengenal dunia syair sebagai titik puncak dari berkesenian ini, dikarenakan pula Bani Umayyah adalah Bani yang sangat resisten terhadap pengaruh selain Arab. Maka pada zaman Abbasiyah inilah prosa berkembang subur, mulai dari novel, buku-buku sastra, riwayat, hikayat, dan drama. Bermunculanlah para sastrawan yang ahli di bidang seni bahasa ini, baik puisi maupun prosa. Wilayah kajian sastra tidak hanya puisi dan prosa, tetapi sudah meluas dalam bidang karya tulis lainnya. Sastrawan pada masa ini dianggap sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Masa keemasan Abbasiyah pada berbagai bidang membawa kemajuan pesat dalam bidang sastra. Saat ini dapat dikatakan pula sebagai masa keemasan kesusastraan. Musim klasik. Heterogenitas etnis, suku bangsa, dan bahasa yang ada dalam naungan dinasti ini telah membawa pada heterogenitas bahasa dan bentuk sastra. Heterogenitas ini membawa pada kekayaan khazanah Islam pada masa ini. Saat ini, popularitas bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara semakin menyebar, tetapi mendapatkan penyeimbangnya dari bahasa-bahasa penduduk lainnya seperti bahasa Persia, Turki, dan India. Hanya saja, dalam sudut pandang linguistik Arab, masa ini merupakan titik awal masa kemunduran bahasa Arab, karena secara sosial terjadi kemajemukan dalam struktur masyarakat, sehingga watak kebahasaan bangsa Arab mengalami kemunduran. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadi perkembangan dunia sastra pada masa dinasti Abbasiyah, yakni stabilitas politik, kemajuan sektor ekonomi, berkembangnya sistem pendidikan dan meningkatnya semangat pengembangan ilmu pengetahuan, interaksi antar budaya dan peradaban yang semakin meningkat, kualitas karya sastra yang semakin meningkat, perkembangan variasi genre sastra, apresiasi masyarakat dan pemerintah yang tinggi terhadap karya sastra. Ketika Daulah Abbasiyah memegang tampuk kekuasaan tertinggi Islam, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pada porsi tertentu, antara politik dan sastra saling mempengaruhi. Pergeseran paling fundamental terjadi ketika pusat kekuasaan dipindahkan dari Damaskus dengan tradisi Arab kental ke Baghdad dengan tradisi Parsinya. Pada masa ini, seluruh sistem pemerintahan dan kekuasaan politik dipengaruhi peradaban Sasaniyah Parsi, di mana khalifah berkuasa mutlak dan memimpin seluruh struktur pemerintahan, mulai dari menteri, pengadilan, sampai panglima prajurit. Puncak kekuasaan tidak lagi terbatas pada keturunan Arab. Kondisi politik seperti ini sangat mungkin mempengaruhi perkembangan aktivitas sastra ketika itu. Karena para syuara adalah orang terdekat khalifah di lingkungan istana setelah menteri dan struktur pemerintah lainnya. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi, sampai ke Cina.
Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif setiap daerah dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka di era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les susu supaya pintar dan cakap dalam mendengarkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal bermunculan pada masa ini, di antaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Mosuli, dan anaknya Ishaq. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa borjuis, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Dalam sebuah riwayat disebutkan Harun ar-Rasyid memiliki 1000 pelayan wanita di istananya dengan berbagai keahlian. Pada zaman Abbasiyah, banyak sekali sastrawan terkenal, bahkan sampai sekarang karya-karyanya pun banyak dilantunkan. Salah satunya adalah karya Abu Nuwas atau yang sering disebut Abu Nawas, yang menulis puisinya di kala usia tua. Puisinya mengandung tema taubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Dalam puisi itu, ia tidak mengharapkan syurga, tidak pula sanggup untuk masuk neraka. Yang ia minta adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut syairnya. Ilahi lastulil firdausi ahlan, wala aqwa alan naril jahimi, fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafir dhanbi azimi. Al-ayah. Puisi di atas merupakan doa Abu Nawas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli syurga, tetapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Maka berilah aku taubat dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Umurku ini setiap hari berkurang, sedangkan dosaku selalu bertambah. Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang telah berbuat dosa datang kepadamu dengan telah memohon kepadamu. Maka jika Engkau mengampuni itu, memang layak mengampuni. Jika Engkau menolak, ya Allah, kepada siapa lagi aku berharap? Setelah syair Abu Nawas, ada juga penyair bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Siapa yang tak kenal sosok wanita yang zuhud dan terkenal akan kesufiannya. Bahkan di usia tuanya, ia menghindari kemewahan dunia, tidak menikah, dan mencurahkan seluruh umurnya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-harinya Rabi'ah al-Adawiyah digunakan untuk berpuasa dan malam-malamnya ia gunakan untuk sholat. Akhir dari masa Abbasiyah ini bermula setelah kota Baghdad dihancurkan oleh pasukan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah tidak lagi dapat dipertahankan. Sejak itu, kepemimpinan Islam terpecah-pecah menjadi penguasa-penguasa lokal sesuai dengan wilayahnya. Sejak itu pula, eksistensi kesusastraan Arab tidak lagi dapat dikatakan sebagai kesusastraan Abbasiyah, melainkan lebih bersifat kewilayahan atau kenegaraan. Dari uraian yang saya sampaikan, terlihat bahwa ada kaitan yang sangat erat antara sastra, sastrawan, dan masyarakatnya. Sastra dan masyarakat saling berpengaruh satu sama lain. Ketiga hal ini didukung oleh peran para pemimpin
yang berkuasa pada kedua zamannya. Terima kasih atas perhatiannya.